Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema C sub tema 3 tentang ayo cintai lingkungan. Untuk lebih lanjutnya simak video berikut ya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar subtema 3. Judulnya Ayo Cinta Lingkungan. Lingkungan ya, kita berbicara di sini tentang lingkungan, tentunya lingkungan yang sehat. Baik. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup secara berdampingan. Kita lihat kerbau. Kerbau bisa kita manfaatkan untuk membajak sawah, biar tanah sawahnya tidak dikotori oleh bahan-bahan yang tidak bermanfaat. Kalau kita menggunakan traktor, biasanya sisa-sisa dari bahan bakarnya suka netes ke sawah dan itu berdampak tidak baik untuk kesuburan tanah. Makanya kita pakai cara yang alami, yaitu menggunakan kerbau. Terus yang kedua ada kuda. Kuda biasanya dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang dilengkapi dengan gerobak, yaitu delman. Fungsinya bisa untuk sarana transportasi pengganti mobil atau motor ya, karena bisa memuat jumlah lebih banyak. Kemudian di sini ada hutan. Hutan atau taman kota dimanfaatkan untuk rekreasi oleh masyarakat. Tentunya taman kotanya juga harus bersih, bebas dari polusi, sehingga baik untuk sirkulasi udara. Nah, kemudian ada tanah lapang. Tanah lapang biasanya dimanfaatkan anak-anak untuk arena bermain, salah satunya bermain bola, atau bisa juga bermain sepeda. Manakah yang termasuk keadaan hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat? Coba anak-anak sebutkan ciri-cirinya. Kita lihat, di situ ada akuarium yang berisi ikan, tetapi akuariumnya tidak bersih dan tidak terawat. Nah, tentunya untuk kesehatan ikan atau binatang yang ada di dalamnya juga kurang bagus ya. Kemudian yang sebelahnya ada kucing. Kucing tersebut terlihat bersih dan sangat terawat. Nah, kita kembali lagi, lihat ke akuariumnya. Hewan terlihat jorok. Tempatnya terlihat kotor, sehingga mudah terserang penyakit. Nah, sedangkan lihat kucing yang di sebelahnya sangat lucu, bersih. Hewannya terlihat sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Manakah yang termasuk lingkungan terawat dan tidak terawat? Coba sebutkan ciri-cirinya. Ya, anak-anak bisa lihat. Yang pertama adalah itu taman bermain. Area bermainnya terlihat bersih, tidak ada sampah, banyak pohon. Ini lingkungan yang sangat sehat. Dan baik sirkulasi udaranya, baik juga untuk sarana bermain anak-anak. Terlihat bersih, rapi, tidak ada sampah, tumbuhannya subur, nyaman untuk dilihat dan dikunjungi. Sedangkan lihat di sebelahnya, meskipun itu area persawahan atau tempat bercocok tanam, tapi terlihat banyak tumpukan sampah. Nah, sampahnya berantakan, sampahnya berserakan, tumbuhannya layu, kering, berarti itu tidak terawat. Jelas sekali itu bukan lingkungan yang baik dan tidak nyaman untuk dilihat dan dikunjungi. Kalau di situ banyak sampah, tentunya terdapat banyak lalat dan itu berdampak buruk untuk kesehatan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah halaman sekolah yang ditumbuhi bunga-bunga yang cantik. Di situ anak-anak sedang melakukan kegiatan kebersihan dan menyiram tanaman. Manfaatnya untuk apa? Kalau lingkungannya bersih, maka akan enak dilihat. Buat bermain juga nyaman, tentunya bebas dari penyakit.
Sedangkan di sebelahnya, seperti kalian lihat, di situ lingkungannya sangat kotor. Ada ibu-ibu di lingkungannya sedang bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Nah, untuk apa mereka melakukan hal tersebut? Tentunya adalah supaya lingkungannya bersih dan sehat. Merawat lingkungan akan lebih mudah jika dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Apa perbedaan hasil karya di bawah ini? Coba anak-anak bisa lihat. Ada 2 hasil karya. Nah, yang pertama itu ada gambar gedung, awan, dan kendaraan bermotor. Itu adalah hasil karya montase. Montase menggunakan potongan gambar dari koran atau majalah yang kemudian ditempel. Nah, kita lihat yang di sebelahnya. Itu ada gambar tanaman, pohon, dan rumah. Nah, itu merupakan hasil karya kolase. Apa itu kolase? Kolase menggunakan potongan kertas untuk membentuk suatu benda. Artinya, kita menggunakan kertas yang polos, kemudian kita satukan. Ya, kita bentuk berupa gambar. Nah, itu bedanya montase dengan kolase. Apa yang harus dilakukan dan dihindari untuk menjaga lingkungan? Kita lihat. Nah, ini adalah dampak dari kerusakan lingkungan. Ada tanah longsor dan banjir. Ini akibat apa? Akibat dari lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Ya. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, maka tidak akan terjadi banjir. Kalau kita menanam pohon, reboisasi, tentunya juga tidak akan terjadi tanah longsor. Nah, kita lihat gambar berikut. Ya. Kita lihat itu ada anak-anak yang sedang membakar sampah. Tapi membakarnya secara sembarangan. Itu sangat berbahaya ya dan tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, membuat jalan dengan mengurangi pepohonan. Apabila pepohonannya sudah berkurang atau tidak ada, maka akan sangat berbahaya. Efeknya adalah tanah menjadi longsor, mudah terjadi banjir karena tidak ada daerah resapan air. Nah, apa dampak kegiatan pada setiap gambarnya? Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau kita membakar sampah sembarangan tentunya akan menyebabkan kebakaran hutan atau kebakaran di sekitarnya. Nah, yang harus dilakukan adalah biar lingkungan tetap terjaga, sehat, tidak terjadi bencana alam, maka kita harus melakukan yang pertama, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Yang kedua, membuang sampah ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah plastik kita masukkan ke dalam satu wadah. Kemudian yang sampah organik atau yang bisa diolah, kita masukkan ke tempat yang terpisah biar mudah cara pengolahannya. Nah, apa dampak kegiatan pada setiap gambar? Yang pertama adalah perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah 1, menanam pohon atau reboisasi. Yang kedua, membuang sampah ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, melaksanakan kerja bakti bersama warga. Yang keempat, membersihkan genangan air. Itu perilaku untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang sebaliknya, perilaku tidak menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya apa? 1, membakar sampah secara sembarangan. Kedua, membuang sampah sembarangan. Ketiga, menebang pohon secara sembarangan. Nah, kalau perilaku tersebut kita jalankan, maka tidak aneh kalau banyak sekali bencana alam yang terjadi di bumi ini, karena manusia tidak bisa menjaganya.
Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan anak-anak memahaminya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.